Bismillahirrahmanirrahim. Wa Yafi'i mengeluarkan hadis Imam Yafi'i aidun halim alih an Ali bin Al-Muwafiq dari sahabat Ali bin Al-Muwafiq kala nggo sapa Ali bin Muwafiq jalas tulunggu sapa ingsun yauman ing dalem suwijine dina fil harami ing dalem Masjidil Haram. Waqat hajastu lan teman-teman haji sapa ingsun sitina kelawan swidak apane hajatan hajine wis ping swidak. Fakultu mongko ngucap ono sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak ing dalem ati ingsun ilamata tumeka ilamata maring kapan tumeka kapan atar tutu baleni mubeng-mubeng ono sapa ingsun fi hadhil masaliki ing dalem ikilah pira-pira dalan al-kufazi kang berpasir sumahulabat nuling lindih ni ingsun apa aini moto ingsun panimtu mongko turu ingsun faidan kunalikane panimtu aku nalika turu ana uta ingsun iku biko ilin ketemu karo wong ngucap ya kulo kang ngucap sapa qail ya Ibnal Muwafiq hi anake Pak Muwafiq hal tad'u ana to ngajak sapa sira ila baitika maring omah ira ilaman kejaba wong tuhibbu kang demen soman fatuba mongko bejo liman kedhi wong ahabba kang demen ing man sapa al maula bendoro wa hamala lan muga-muga nanggung iman ila maqamil a'la maring panggonan kang mulya. Cerita lagi dari Imam Yafi. Ada cerita lagi diceritakan dari Ali bin Muwafiq berkata, aku suatu hari pernah duduk di Masjid Haram. Ketika aku duduk di Masjidil Haram, iki aku haji sing ke-60. Saya haji yang ke-60 kali haji. Saya itu berbicara dalam hati, sampai kapan aku akan mengitari, berjalan kaki, menelusuri padang pasir ini. Saya hanya berbicara dalam hati, 60 kali saya melakukan haji. Umur semakin tua, sampai kapan aku akan menjalani ini. Akhirnya saya kecapean, ketiduran. Dalam tidur saya ngimpi. Mimpi itu ada orang yang berkata, hei Ibnal Muwafiq, apakah kamu itu mengajak ke rumahmu orang-orang yang kamu cinta? Yang kamu ajak kecuali orang-orang yang kamu cinta. Kamu memanggil teman-teman, memanggil orang yang hanya kamu cinta. Harusnya semuanya diundang, selamatan, syukuran, doakan. Kamu doanya mustajabah, supaya tidak hanya kamu yang mengitari padang pasir selama ini, berjalan kaki. Kalau kamu pulang dari haji, ajaklah tetanggamu, baik itu baik dengan kamu ataupun tidak baik dengan kamu, ajaklah. Karena bahagialah bagi orang yang dicinta oleh Al-Maula, seorang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengangkat kita ke makom yang mulia. Allahumma amin. Wa huwa Yafi'i an Abi Abdillah Al-Jauhari. Ini cerita dari Imam Yafi lagi, dari Abi Abdillah Al-Jauhari. Kalangan kusapa Abdillah Al-Jauhari kuntu ana sapa ingsun sanatan ing dalem siji dina fi Arafatin iku ing dalam Arafah. Fala makana mau semangsane ana apa akhirul laili ing akhirul laili akhire malam nimtu mongko turu sapa ingsun faraitu mongko ngimpi sapa ingsun malakaini ing malaikat loro nuzula kang padha temurun kursa malaikaini minas sami saking langit. Faqala mongko ngucap sapa ahadu masalah suwijine malakaini li sahibi maring kancane ahadu huma kam waqafa hadisana kami kupiro waqafa kang wukuf hadisana ing dalem ikilah taun kala jakun sapa sahibu kancane ahad sitamiati alfin 600.000 walam yuqbal ora den trima minhum saking sitamiati alfin
apa ila sitatu anfusin kejaba 6 awak-awakan. Jadi kolan matur kono sapa ngendika kono sapa Abdullah Al-Jauhari paham tu mongko nejo sapa ingsun an al-tauma ing zenton napu sapa ingsun waji ing wajah ingsun wa anfahulan zento sambat sapa ingsun ala nafsi ngatas awake ingsun wa qala mengucap sapa ahad lumarang sahib mak ing perkara fa'alaka aga sapa Gusti Allah fil jamin niskabane kala jamun sapa sahibu nanduru ningali sapa Allah al-karimu sapa nanduru ningali sapa al-karimu Gusti Allah kang sifat mulya kang lomo ilahi maring sitatun wong 6 bi ainil karami kelawan peninggal kang loman bahwa haba mengkon diaweh sapa Allah likuli wahidin kudu saben-saben suci mi'ata alfin ing nyapaati wong 100.000 wa ghafar ngapura kono sapa Allah bisitati anfusin kelawan sebabe wong 6 awak-awakan lisiti mi'ati alfin maring 600.000 wa dalika damul ghafar fadlullah iku kanugrahanipun Allah yuti kang paring sapa Allah hu ing dalik man ing wong ya saukan ngersaki sapa Allah ing man wallahu ta'ala Gusti Allah dzul fadlil azim iku ndat kang anduweni kanugrahan anduweni kautamaan. Ini sebuah cerita dari Abi Yafiq juga diceritakan dari Abdullah bin Jauhar. Nanti kok ngeten aku suatu saat di tahun keberapa gitu, di tahun suatu hari aku itu di Arafah, di tanah Arafah. Ketika itu akhir malam saya itu tertidur di akhir tahun di padang Arafah. Saya tertidur. Di dalam tidurku saya bermimpi. Dalam mimpiku saya melihat 2 malaikat yang sedang bincang-bincang. Malaikat itu turun ke langit dunia. Ada 2 malaikat turun ke langit dunia, bincang-bincang omong-omongan. Yang pertama malaikat itu tanya karo temane ngene, iki kira-kira ini ada berapa orang yang wukuf pada tahun ini? Sampean tahu ndak? Ini berapa orang yang wukuf di tahun ini? Teman yang lainnya, yang temannya menjawab, saya hitung yang ikut wukuf pada tahun ini itu kira-kira 600.000. Tetapi 600.000 ini hajinya tidak ada yang diterima, hanya kecuali 6 orang. Oh tenan pora sampan itu loh. Jumlah yang ikut wukuf haji ada 600.000, tetapi tidak ada yang diterima. Aku lihat tulisannya hanya 6 orang. Saya melihat malaikat 2 itu bincang-bincang 600.000 kok ndak ada yang diterima. Saya itu ya Allah merasa napuki cangkemku dhewe, tak suwaki awakku dhewe. Ya Allah ning jero petaparen dalam impian saya itu aku bingung dhewe ning awakku. Ya Allah ki piye? Gimana ini aku diterima apa ndak hajiku? Insyaallah. Kemudian aku masih mendengarkan ceritanya malaikat. Tetapi gimana? Nah, terus kalau yang diterima hanya 6 orang, yang 600.000 orang itu gimana? Terus Allah berbuat apa dengan semuanya itu? Gini, 6 orang itu yang dikasihi Allah, yang diridhoi Allah, yang dimuliakan Allah. Karena mulianya, sayangnya Allah kepada 6 orang ini, 6 orang ini satu-satunya dia diberikan syafaat
untuk menolong 100.000 orang jamaah haji. Berarti 600 orang di 600.000 orang, setiap satu orang yang 6 diterima itu tadi mensyafaati 100.000. Berarti satu orang 100.000, 6 orang berarti 600.000 dipertolongi, disyafaati karena lomane Allah kepada 6 orang yang dicintai termasuk wali. Gila. Ini menceritakan, saya itu pokoknya aku harus haji, saya tinggalkan uang saya, aku tidak akan rugi karena tujuan saya haji mendapatkan ridho ilahi dan ketemu wali-wali. Lah kok sampean roh wali lho, aku tahu krungu kok kelaparan tuncepake banyu muncrat. Lah iki 600.000 haji wis tulisane ning kono dilihat oleh malaikat, tidak ada yang diterima. Lah kok ada 6 walinya Allah yang dicintai, setiap satu orangnya dikasih bisa mensyafaati menolong 100.000. Akhirnya 600.000 itu diterima semuanya hajinya karena walinya Allah, doanya yang mustajabah. Akhirnya semuanya orang-orang yang salah, yang keliru, yang melakukan haji berapapun salah keliru diampuni semua, diterima semua, mabrur semua. Amin amin Allahumma amin. Berarti walinya Allah itu ada, kekasihnya Allah itu ada. Kita itu harus percaya. Sampai sekarang pun ada. Siapa? Para kiai. Itu walinya Allah, kekasihnya Allah, doanya mustajabah, doanya mandi guru-guru kita. Makanya walaupun sudah meninggal dunia, kita transfer Fatihah, beliaunya juga akan mendoakan kita. Ini ternyata keajaiban, keanehan di tanah suci. Itu seorang wali dalam tidurnya di tanah suci Padang Arafah, ketika haji melihat ada 2 malaikat yang bincang-bincang, orang semua wukuf di Arafah. 600.000 orang tidak ada yang diterima, hanya wali 6. Wali 6 yang dicinta oleh Allah bisa menyafaati setiap satunya 100.000 orang. Akhirnya 600.000 orang semuanya diterima. Maka ini sebagai bukti, ya Allah, belum pasti orang haji yang wukuf di Arafah balang jumroh itu diterima. Kalau kita tidak mengikuti pada guru-guru, kepada kiai-kiai, pada syekh-syekh, pembimbing-pembimbing kita, maka ada karu, ada karom, ada TPHD, ada TPIHE. Ini untuk membimbing kita supaya semua manasik kita, ibadah haji kita itu, rukun syarat wajib fardunya haji kita bisa laksanakan sehingga haji kita itu sah, diterima. Jangan merasa aku lebih alim, lebih pandai, lebih ngerti, lebih iso, aku ibu ngeroh kitabe kae salah. Jangan sombong di sana, jangan merasa pintar di sana, jangan merasa sudah diterima amal kita sampai sana dengan semena-mena. Ya Allah, menghina, tidak boleh rofas wala fusuk, tidak boleh fasik, tidak boleh omong kotor, tidak boleh sombong di tanah Mekah. Kalau ini bisa dilakukan, hajinya mabrur, hajinya makbul, laisa lahul jaya ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan haji. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.